Baiklah, untuk video tutorial kali ini adalah untuk bagaimana kita mengambil data yang bersumber dari web monitoring. Selanjutnya bisa kita analisis dengan menggunakan Excel. Baik, kita masuk menggunakan browser untuk akses web monitoring. Saya merekomendasikan adalah browser Chrome, karena beberapa fitur menu dari Chrome cukup stabil dan cocok untuk kebutuhan kita. Kita masuk ke akses untuk web monitoring. Kita bisa lihat di sini ada HTTPS ya. Karena saat ini untuk sertifikat security dari sisi penyediaan di web ini belum dibelikan. Artinya sebenarnya dari struktur database sudah diamankan, oleh sebab itu keluar HTTPS, tetapi karena sertifikat itu belum ada, dan ini bagian dari penyediaan yang dilakukan oleh Badan Karantina tentunya, yang saat ini belum disediakan adalah sertifikat itu, sehingga ini masih dalam posisi silang. Nah, kita bisa mengatakan bahwa ini walaupun tidak aman, kita bisa lakukan advance, kemudian kita bisa melakukan tindak lanjut meskipun dalam tanda petik ini karena belum ada sertifikat, sehingga kita masuk tanpa sertifikat walaupun di dalam database-nya sudah diamankan. Baik, kita masuk seperti biasa, kita login. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan login saya. Nah, yang muncul kali pertama adalah dashboard. Dashboard ini akan secara live menampilkan beberapa data, walaupun tidak semua, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang utama sudah tersedia di dalam dashboard ini. Kita lihat beberapa data akan loading pada kesempatan berikutnya. Nah, kita sebaiknya sambil jalan kita akan bisa memberikan contoh pengambilan data. Di antaranya misalkan kita menginginkan adanya data, ini sebagai contoh, ini loading sudah selesai, sampai kita bisa kerja untuk kebutuhan lainnya. Ketika kita membutuhkan katakanlah ekspor UPT negara tujuan atau ekspor Wilker negara tujuan, kita klik kanan, open new tab. Nah, artinya web monitoring untuk saat ini kita bisa membuka banyak kebutuhan tab menu, jadi kita tidak terbatas tergantung kekuatan dari memori RAM dari komputer yang kita gunakan. Nah, ini warna merah ini adalah menunjukkan bahwa kita sedang request ke pusat, tergantung akses internet kita. Sementara ini adalah akses internet pusat. Nah, bisa kita kondisikan bahwa ini harus kurang dari 30 detik. Jadi berapapun banyaknya itu maksimal 30 detik. Lebih dari 30 detik sistem akan mengatakan bahwa ini adalah permasalahan koneksi dari server di pusat. Nah, kita bisa melakukan satu pengambilan data berdasarkan wilkernya, kalau kita mulainya berapa wilker, ataupun kalau tidak kosong berarti semua wilker. Ini adalah media pembawa. Media pembawa ini bersifat like, artinya seperti, atau boleh dikata ketika kita ngambil sapi, artinya semua nama media pembawa yang ada kata sapinya akan terambil. Jadi ini bukan fix, karena kalau kita memberikan data yang fix, ada sekitar 270-an data yang harus kita sediakan fix di dalamnya. Nah, tentu saja user akan mengalami kesulitan dari sisi memilih dari 200 lebih pilihan itu. Oleh sebab itu kita berikan bebas saja, atau seperti, atau semua kata yang mengandung data ini akan terambil. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengambil data ini berdasarkan date picker yang ada. Bisa katakanlah Januari, 1 Januari, kemudian sampai hari ini 13 Desember. Kemudian kita filter.
Nah, ini adalah request ke pusat sudah dilakukan dan ini sedang loading untuk datanya. Nah, sekali lagi untuk ini adalah mencerminkan bagaimana respon dari server pusat dalam menyediakan data dan kemudian di load di dalam komputer kita. Nah, ini tergantung juga bandwidth yang ada di kita dan juga kemampuan prosesor yang ada di dalam server pusat. Nah, meski kondisi saat ini cukup memprihatinkan, tetapi kita bisa loading lumayan walaupun tidak secepat yang kita inginkan. Baik, setelah kita lihat di sini adalah 381 data ya. Kita bisa ekspor ke Excel. Kita ekspor ke Excel. Nah, pada saat kita klik ekspor ke Excel, ini adalah bagian yang justru titik kritisnya dari penyediaan data itu sendiri. Nah, nanti kita lihat bahwa ini data sudah terdownload, katanya terunduh. Nah, kita lihat sesuai di folder di mana. Nah, ada 171 KB. Nah, kita double klik, kita buka. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada beberapa kolom. Nah, kita bisa juga merapihkan kolom ini pada kesempatan nanti atau sekarang. Sebaiknya kita filter dulu untuk memudahkan data yang akan kita ambil. Nah, kita beri highlight aja warna kuning. Selanjutnya kita filter ya. Kemudian kalau memang kurang nyaman dari sisi lebarnya kolom, kita bisa klik di sini, kemudian di sini double klik saja. Nah, akan sesuai dengan kebutuhan space dari kolom yang ada. Oke. Nah, di dalam hasil unduhan file Excel ini sudah menyebutkan dari kita tidak perlu membuat nama datanya, ini sesuai dengan menu yang ada. Kemudian kalau kosong ini ada berarti semua Wilker. Inilah jenis permohonannya. Ini tanggal rentang waktu yang kita ambil dari data tersebut. Kemudian ini adalah tanggal di mana kita unduh. Jadi diketahui bahwa tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Ini akan menjamin bahwa data itu ketika dikonfirmasi dengan data lain yang pengambilannya sama, tetapi rentang waktunya meskipun sama tetapi tanggal unduhnya berbeda, tentu saja akan mengalami perubahan data. Nah, inilah titik kritis yang harus dilakukan. Selanjutnya di bagian bawah akan kita lihat batas di mana jumlah data terakhir akan kita lihat. Nah, ini ada menunjukkan 388 ya. 388. Sementara data yang ada di sini adalah 381. Artinya lebih sebanyak 7 baris. Tidak masalah, 7 baris itu adalah baris yang digunakan oleh headernya, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah benar bahwa data yang diambil adalah sebanyak itu. Ini sebagai konfirmasi. Nah, inilah pada tahap intinya akan kita lakukan penjumlahan dari data yang ada. Nah, kita lihat di sini, tentu saja angka-angka yang ada di dalam sini adalah data yang bersifat bersumber dari database, sehingga ketika kita akan menjumlahkan kita harus convert menjadi number. Baik, dengan cara klik atas di blok paling atas, kemudian Ctrl, Shift dan panah down, akan kita pilih di atas, kita tentukan ya seperti ini. Kita cari di sini adalah, nah, kita convert to number ya, jelas dari blok yang atas, kemudian Ctrl Shift down, kemudian terblok semua, convert to number. Ini tahap pertama ya, mungkin bisa dicatat. Ini adalah tahap pertama. Tahap yang kedua adalah karena kita di Indonesia, data ini harus koma. Oleh sebab itu kita ambil dari sini adalah find replace. Kita tuliskan di sini adalah titik ya. Titik.
kemudian di replace menjadi koma, ya, replace all. Oke, sebanyak 3000-an sel yang akan terreplace, ya. Oke, nah ini belum selesai, yaitu ini tadi adalah tahap kedua, yaitu menjadikan titik menjadi koma, di Indonesia kan. Kemudian klik kanan, format cell, untuk memastikan bahwa data ini nanti akan dikonvert menjadi number. Klik custom, ya, format cell, klik custom, kemudian ini 2 digit di belakang koma. Oke. Nah, kita langsung bisa kurangi koma di belakangnya, ya. Selesai. Ini adalah angka yang bisa dijumlahkan ke bawah. Oke. Jadi ini bisa sebagai number, sebagai saya buktikan, ya, untuk dijumlahkan ke bawah. Tetapi ini tidak mungkin dijumlahkan satu data yang berbeda, ya. Sebagai contoh saja, nah ini sudah ada jumlahnya. Tapi ini tidak lazim karena tidak mungkin berbagai media pembawa yang berbeda dijumlahkan dengan satuan yang berbeda. Oke, saya delete saja. Ini sebagai pembuktian bahwa 3 trik tadi bisa membantu kita untuk menjumlahkan data yang kita ambil. Oke, mungkin demikian dulu dari tutorial untuk proses mengunduh data. Kemudian dari Excel kita jadikan beberapa parameter tadi yang belum number, kemudian agar bisa dijumlahkan menjadi number. Oke, demikian, terima kasih.